Begitu mendapat kabar, Rino bergegas menuju rumah sakit. Napasnya tersengal-sengal setelah berlari begitu cepat. Keringat mengalir di pelipisnya saat dia mencari Randy. Ketika dia melihat bos sekaligus sahabatnya terbaring di ranjang dengan perban melilit kepala, amarah dan kekhawatiran membuncah dalam dirinya. Apa yang terjadi, Bang? Tanya Rino dengan suara tegang, mencoba menenangkan diri. Siapa yang melakukan hal ini? Randy membuka matanya perlahan, menatap Rino dengan tatapan lelah dan kesakitan. Orang-orang perusahaan yang kita curigai. Mereka menangkap basah orang yang kita suruh memata-matai perusahaan mereka. Jawab Randy pelan. Mereka marah, mendatangi kantor kita dan akhirnya menyerangku dan beberapa orang staf kantor. Rino meremas tangannya, mencoba menahan rasa marah yang semakin menguasainya. Mengapa abang tidak minta tolong sama Bang Handoko? Dia sedang di luar kota, menjalankan misi. Tak bisa pulang dalam waktu dekat ini. Abang tidak mencoba menelpon Bang Mumu untuk mengatasi masalah ini. Dia pasti bisa membantu. Tanya Rino lagi. Randy menggeleng pelan. Kita jangan ganggu dia. Rino, Mumu sibuk di Jogja, menangani pasien di sana. Nanti kalau kita panggil dia, kerjanya bisa terbengkalai. Randy menahan rasa frustrasinya. Lagi pula, ini urusan kita. Kita harus selesaikan sendiri. Rino mendengus, merasa tak setuju. Siapa bilang Bang Mumu masih kerja di Jogja? Bang. Rino menatap Randy serius, menahan informasi penting yang ingin segera ia sampaikan. Randy menatapnya, alisnya berkerut. Maksud kamu apa? Rino, apa kamu tahu sesuatu tentang Mumu? Rino tersenyum tipis, senang akhirnya bisa memberi kabar mengejutkan itu. Barusan aku bertemu dia, Bang. Dia tidak lagi kerja di Jogja. Dia ada di Selat Panjang. Randy tampak terkejut. Di Selat Panjang. Apa kamu yakin dia tidak kerja di Jogja lagi? Kamu jangan bercanda, Rino. Rino mengangguk yakin. Aku baru aja beremu Bang Mumu di perusahaan yang mau kerja sama dengan kita. Randy terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata Rino. Mengapa Mumu ada di sana? Apa dia ada urusan lain di sini? Tanya dia dengan bingung. Seingatnya Mumu tidak suka berkecimpung dengan dunia bisnis seperti itu. Rino menggeleng sambil menyeringai kecil. Ternyata, perusahaan itu milik istrinya, Bang. Randy menegakkan punggungnya di tempat tidur, meski rasa sakit masih menjalar di sekujur tubuhnya. Apa? Randy tampak benar-benar terkejut. Tak menyangka bahwa Mumu, yang dia kira sibuk dengan pekerjaannya sebagai dokter, ternyata terhubung langsung dengan perusahaan yang mereka rencanakan untuk bekerja sama. Rino mengangguk. Iya, Bang. Bang Mumu memang tidak cerita ke siapa-siapa soal ini. Mungkin dia memang tidak mau orang-orang tahu kalau istrinya punya perusahaan besar. Tapi sekarang, kita tahu. Randy terdiam sejenak, pikirannya berputar. Dia memikirkan segala kemungkinan yang bisa terjadi. Dengan Mumu di Selat Panjang dan istrinya memiliki perusahaan itu, Randy merasa peluang untuk meminta bantuan Mumu jauh lebih besar dari yang dia kira. Kalau begitu, kita bisa minta tolong sama Mumu untuk bantu kita. Ucap Randy akhirnya. Matanya berbinar dengan harapan baru. Saat dia tahu situasi kita, dan kalau perusahaan istrinya terlibat, dia pasti lebih peduli. Rino mengangguk setuju. Betul, Bang. Apalagi kalau ini ada hubungannya sama perusahaan. Bang Mumu tidak bakal tinggal diam. Namun Randy tampak ragu sejenak. Tapi kita juga tidak bisa terlalu mengandalkan dia. Ini tetap urusan kita. Kita harus hati-hati jangan sampai melibatkan Mumu terlalu dalam. Apalagi kalau ini bisa bikin masalah buat keluarganya. Rino menatap Randy dengan serius. Tapi, Bang, kalau orang-orang perusahaan itu mulai main fisik seperti ini, kita perlu semua bantuan yang bisa kita dapat. Abang tidak bisa hadapi ini sendiri. Randy menarik napas panjang, memikirkan kata-kata Rino. Kamu benar. Akhirnya dia mengakui. Tapi kita harus bicara langsung sama Mumu. Jangan lewat orang lain. Kita harus pastikan dia tahu situasinya. Rino mengangguk. Setuju sepenuhnya. Besok aku akan coba atur pertemuan sama dia, Bang. Syukur-syukur kalau Bang Mumu bisa ke sini dan langsung menemui Abang. Kita harus bicara secepatnya sebelum keadaan makin memburuk. Randy merebahkan dirinya kembali ke bantal.
Rasa lega mulai mengalir di tubuhnya meski luka-luka fisik masih membuatnya menderita. Baiklah, katanya pelan. Aku harap Mumu mau bantu kita. Tapi kita juga harus siap kalau dia menolak. Rino tersenyum menenangkan. Aku yakin dia tidak akan tinggal diam. Bang. Bang Mumu bukanlah tipe orang yang akan diam saja saat melihat temannya sedang berada dalam kesulitan. Randy menghela napas, merasa sedikit lebih tenang dengan kehadiran Rino. Terima kasih, Rino. Kamu selalu ada buat aku. Terutama di saat-saat seperti ini. Rino menepuk bahu Randy dengan lembut. Kita ini saudara, Bang. Tidak ada alasan untuk tidak saling bantu. Malam semakin larut, dan keheningan rumah sakit terasa menenangkan tapi juga menegangkan. Asteris 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 asteris. Di koridor rumah sakit yang sepi, seorang pria berjas putih melangkah perlahan. Sepintas, dia tampak seperti dokter biasa yang melakukan pengecekan rutin. Namun matanya yang tajam dan gelisah memperlihatkan niat yang jauh dari itu. Setiap kali dia melewati kamar pasien, pria itu mengintip sebentar ke dalam, seperti sedang mencari seseorang. Saat dia tiba di depan kamar Randy, dia berhenti. Senyum tipis terbentuk di wajahnya. Dia tahu, inilah orang yang dia cari. Pelan-pelan, pria itu membuka pintu tanpa suara, memasuki kamar yang remang. Randy baru saja terbangun dari tidur, merasa ada sesuatu yang tidak beres di udara. Kepalanya sesekali masih terasa pusing akibat pemukulan tadi siang, tapi nalurinya memberitahukan bahwa ada bahaya. Randy mengedarkan pandangannya. Saat itulah dia melihat pria berjas putih itu mendekat dengan langkah perlahan, namun tegas. Dia merasa ada yang salah. Siapa kamu? Apa yang? Randy mencoba bangkit dari tempat tidurnya. Namun belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, pria itu sudah menyerang. Dengan cekatan, pria itu membekap mulut Randy dengan satu tangan yang kuat, menekan keras sehingga Randy tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Mata Randy melebar, napasnya tersengal-sengal di balik cengkeraman tangan pria itu. Dia berusaha meronta, menggerakkan tubuhnya untuk melepaskan diri, tapi tubuhnya masih terlalu lemah. Luka-luka yang dia derita membuat setiap gerakan terasa menyakitkan. Pria itu menatap Randy dengan dingin, tidak berkata sepatah kata pun. Ada niat jahat yang jelas terpancar dari sorot matanya. Tangan satunya merogoh sesuatu dari balik jas putihnya, sebuah jarum suntik yang berisi cairan misterius. Randy berjuang lebih keras, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman pria itu. Dia tahu jika jarum itu menembus kulitnya, sesuatu yang buruk pasti akan terjadi. Namun, kekuatannya semakin menipis, dan pria itu semakin mendekatkan jarum suntiknya. Suara langkah kaki mendekat dari luar, membuat pria itu berhenti sejenak. Dia menoleh ke pintu, memastikan tidak ada yang akan masuk. Ketika koridor kembali sunyi, pria itu tersenyum lagi. Dia tahu waktunya terbatas, tapi sudah cukup baginya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Randy merasakan paku ketakutan menusuk dalam dirinya. Dia tahu jika dia tidak bertindak sekarang, semuanya akan berakhir. Dengan sisa tenaga yang tersisa, Randy meraih meja kecil di samping tempat tidurnya dan menggapai benda apapun yang bisa dia gunakan untuk bertahan. Tangannya menyentuh gelas kosong, dan dengan cepat ia menghantamkannya ke tangan pria yang memegang jarum suntik itu. Pria itu mengerang kesakitan. Pegangan pada jarum suntik terlepas. Jarum itu jatuh ke lantai dengan bunyi berdering kecil. Sementara Randy akhirnya berhasil melepaskan dirinya dari cengkeraman. Namun, pria itu segera pulih. Wajahnya berubah marah. Dia meraih jarum itu lagi, bersiap menyerang sekali lagi. Sebelum pria itu bisa bergerak lebih jauh, pintu kamar terbuka lebar, dan dua perawat masuk. Apa yang terjadi di sini? Salah satu dari mereka berteriak, membuat pria itu terhenti. Tanpa berkata apa-apa, pria berjas putih itu langsung berlari keluar dari kamar, menghilang ke dalam bayang-bayang koridor yang gelap, meninggalkan Randy yang masih terengah-engah, selamat, namun terguncang. Asteris 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 asteris. Pagi ini, Mumu duduk di meja dapur,
menyeruput secangkir teh panas sambil memandangi jendela yang terbuka sedikit. Angin sejuk menyelinap masuk, membawa harum embun pagi dan bunga-bunga dari taman belakang. Ia merasa lega. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, tidak ada rasa gelisah yang menghantuinya tentang kondisi Erna. Penyakit yang sebelumnya sering kambuh mendadak, menyebabkan Erna lemas tanpa sebab jelas, kini telah hilang sama sekali. Mumu telah melakukan berbagai usaha, dari pengobatan medis hingga menggunakan kemampuan spiritualnya. Namun anehnya, penyakit itu hilang dengan sendirinya. Tak ada tanda-tanda jin atau gangguan supranatural lain. Erna pun semakin pulih, dan sekarang dia kembali fokus mengurus perusahaannya, dengan semangat dan tenaga penuh. Hari ini, Erna sudah berangkat ke kantornya lebih awal. Biasanya Mumu akan ikut mengantar atau menemaninya. Namun kali ini ia merasa cukup tenang untuk membiarkan Erna pergi sendiri. Mumu ingin memanfaatkan waktu yang ada untuk dirinya sendiri, tanpa terbebani rasa khawatir. Entah mengapa, pagi ini hatinya kuat mengarahkan ia ke Telaga Bening, sebuah tempat yang terletak di Jalan Merdeka. Telaga Bening tak jauh dari rumahnya, sebuah danau kecil yang dikenal dengan airnya yang tak pernah kering, tak peduli musim apa. Meski terlihat indah dan tenang, Mumu tahu bahwa tempat itu bukan sekadar danau biasa. Beberapa tahun lalu, ia pernah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengintip ke balik tabir dunia gaib di bawah telaga itu. Yang dilihatnya kala itu membuat bulu kuduknya meremang. Sebuah dunia makhluk halus bersemayam di bawah air tenang itu, penuh dengan energi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bahkan sebenarnya dulu ada sesosok makhluk perempuan yang sering mengamati Mumu dari kejauhan. Tapi peristiwa itu sudah lama berlalu. Setelah bersiap-siap, Mumu mengambil jaketnya dan melangkah keluar rumah. Dengan tenang, ia berjalan menuju motornya dan langsung pergi. Di sepanjang jalan, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Apa yang menariknya ke tempat itu kali ini? Mengapa hatinya mendadak tergerak untuk datang? Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan dirinya bahwa ini hanya sekadar rasa penasaran. Sesampainya di Telaga Bening, Mumu berdiri di tepi air yang begitu tenang. Pantulan langit biru tampak sempurna di permukaan danau, seakan-akan tak ada apa-apa di bawahnya. Namun, Mumu tahu lebih baik dari itu. Dengan perlahan, ia duduk di atas batu besar di tepi telaga dan mulai memusatkan pikirannya. Ia memejamkan mata, mengambil napas dalam-dalam, dan mulai bermeditasi, mencoba menyelaraskan diri dengan energi yang ada di sekitarnya. Sekitar 15 menit berlalu, dan tiba-tiba Mumu merasakan kehadiran sesuatu. Energi itu tidak asing, namun juga tidak bersahabat. Ia merasakan ada getaran halus dari kedalaman telaga, seperti ada sesuatu yang bergerak, mendekat. Perlahan, Mumu membuka matanya dan menatap permukaan air. Air masih tampak tenang, namun di balik ketenangan itu, ia merasakan sesuatu yang lain. Anak manusia. Sebuah suara memanggil namanya dengan nada lembut namun penuh misteri. Suara itu datang bukan dari sekelilingnya, melainkan dari dalam kepalanya. Mumu tetap tenang. Ia pernah mengalami hal-hal seperti ini sebelumnya. Tanpa panik, ia mencoba melacak sumber suara itu. "Siapa kamu?" tanya Mumu dalam hati, menggunakan kemampuan spiritualnya untuk berkomunikasi. "Aku adalah penjaga di bawah sini. Kamu sudah lama tidak datang. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu." Mumu terdiam. Penjaga, dunia bawah. Tiba-tiba, ingatannya kembali pada penglihatannya beberapa tahun yang lalu. Ia memang pernah melihat sosok besar di dasar telaga ini. Sosok yang tampak menjaga gerbang menuju dunia lain. Namun, apa yang diinginkan makhluk ini sekarang? "Apa yang kamu inginkan?" tanya Mumu dengan hati-hati. "Kami memerlukan bantuanmu," kata suara itu. Terdengar lembut namun penuh wibawa. Mumu mengerutkan kening. "Bantuan apa?" tanya Mumu dengan suara tegas. Meski ia memiliki kemampuan spiritual, permintaan dari dunia lain bukanlah sesuatu yang ia terima begitu saja. "Putri Raja kami sedang sakit keras. Tak seorang pun dari kami bisa menyembuhkannya. Kami tahu kamu mempunyai ilmu pengobatan yang mumpuni. Mana tahu kamu bisa menyembuhkan Putri Raja kami?" jawab suara itu. Mumu merasa ragu sejenak. Ia tahu bahwa dunia makhluk halus sangat berbeda dari dunia manusia.
Dalam pikirannya, terlintas pertanyaan yang tak terjawab. Bagaimana mungkin ia, seorang manusia, bisa menolong makhluk di dunia lain? Ia menatap permukaan telaga yang tampak begitu damai, seolah menyembunyikan rahasia besar di bawahnya. Bagaimana bisa aku membantumu? Dunia kita berbeda, tanya Mumu akhirnya, mencoba mencari kejelasan. Kamu benar, jawab suara itu dengan nada penuh keyakinan. Dunia kita memang berbeda, tetapi ada kekuatan di antara kita yang bisa melintasi batas itu. Kamu adalah satu dari sedikit manusia yang bisa masuk ke dalam dunia kami, bahkan jika hanya untuk sementara. Kamu memiliki kekuatan yang mampu menyembuhkan, dan itulah yang kami butuhkan. Aku bisa masuk ke dalam dunia kamu. Ekspresi Mumu sedikit berubah. Bagaimana bisa? Nanti aku akan tunjukkan caranya jika kamu memang bersedia untuk mengobati putri raja kami. Mumu berpikir keras. Aku hanyalah seorang manusia yang mempunyai ilmu pengobatan yang masih sedikit. Selama ini ilmu pengobatan yang aku lakukan terbatas pada manusia. Aku belum pernah mengobati makhluk hidup lain selain manusia. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana jika aku ternyata tidak mampu mengobati putri rajamu? Apa yang akan terjadi?